Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Terima kasih Izin ucapkan untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Pada kegiatan pada hari ini kita akan melaksanakan, sudah tadi Bu Isun sampaikan, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kegiatan bimbingan kelompok itu apa sih? Ada yang sudah pernah ikut belum? Belum ada semuanya? Belum ada ya? Mungkin ada yang punya pendapat tentang bimbingan kelompok itu apa? Kerja kelompok, ya. Terus mungkin ada yang lain? Diskusi. Boleh. Terus mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman? Kerjasama, ya. Ada lagi? Sudah, ya. Oke, bimbingan kelompok itu layanan dalam bimbingan konseling. Nanti kita akan membahas suatu topik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi tentang satu topik yang Isun kasih buat kalian. Itu ya. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada hal yang perlu diperhatikan. Dalam kegiatan ini yang perlu diperhatikan, nanti kalian saya harapkan aktif untuk berpendapat, gitu ya. Terus selain aktif dalam berpendapat, nanti kalian itu saling terbuka untuk mengungkapkan pendapat. Satu lagi, nanti apa yang kita sampaikan yang terjadi ada di sini itu akan menjadi hanya kita yang tahu, menjadi rahasia kita, tidak keluar dari kelompok yang ada di sini. Terus nanti saya harap kalau ada yang berpendapat silakan diperhatikan, jangan dicela. Kalau bisa nanti saling berdiskusi, saling menanggapi pendapat dari temannya, gitu ya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, kita sepakati dulu nih kegiatan kita hari ini mau berapa lama kira-kira? 30 menit. Mungkin ada usulan apa yang lain? 45 menit. 40 menit, 30 menit, 45 menit, 40 menit. Gimana kalau kita ambil yang tengah-tengah? Setuju enggak? 40 menit. Kira-kira? Setuju ya? Setuju. Nah, dalam kegiatan ini nanti Wisun akan membahas tentang konsep diri positif. Apa sih tujuannya membahas tema ini? Nanti dalam kegiatan ini tujuannya kalian satu yang pertama memahami apa itu konsep diri. Nah, yang kedua kalian bisa mengetahui pentingnya konsep diri positif itu apa sih. Lalu kalian dapat mengetahui dengan diskusi ini kalian bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri positif. Dan satu lagi, kalian nanti tahu langkah-langkah atau cara bagaimana agar konsep diri kita semakin positif. Supaya lebih semangat, sebelum kegiatan ini kita permainan dulu. Oke? Nah, permainannya adalah nanti kalau Wisun menyebutkan selamat pagi, kalian tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kalau Wisun menyebutkan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Wisun bilang selamat malam, kalian tepuk setengah. Nggak bunyi. Kenapa kok nggak bunyi? Karena malam-malam nanti berisik. Gitu ya. Kita mulai. Sudah siap permainan dulu ya? Siap. Siap. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Kurang konsentrasi ya. Kita ulangi lagi. Selamat siang. Selamat malam. Sebelum kita mulai, saya akan menayangkan satu video terlebih dahulu. Silakan diamati videonya.
tadi. Kira-kira konsep diri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Keyakinan. Keyakinan diri gitu ya. Iya. Mungkin ada pendapat yang lain, siapa? Mas Safi, silakan. Merancang diri. Terus mungkin yang lain, Mas Nasib, menerima diri. Ya. Ada lagi yang lain? Menilai diri. Silakan Mas Karim. Konsep diri yang bagus mungkin contohnya bisa mengatur dirinya sendiri. Terus Iya. yang buruk dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Oh gitu ya, berarti ini Mas Karim langsung menyebutkan contohnya. Kalau yang konsep diri positif itu bisa mengatur dirinya sendiri, yang negatif itu tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Mungkin ada yang mau lebih detail memberikan contoh perilakunya yang lain? Ada, Mas Irfan ya? Oke. Yang positif itu meyakini kemampuan dalam mengatasi permasalahan, merasa setara dengan orang lain. Merasa setara dengan orang lain, mempunyai kemampuan, merasa mampu untuk mengatasi masalahnya sendiri, gitu ya. Mungkin ada contoh yang bisa menyebutkan contoh perilaku yang lain. Ya, Kalau gimana, contohnya Mas? mungkin merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Merasa bangga terhadap dirinya sendiri, percaya diri juga, gitu ya. Oke, kalau contoh yang negatif tadi kan yang positif. Kalau contohnya yang negatif, Kalau negatif saya belum tahu. belum tahu. Mungkin ada yang tahu yang lain konsep diri yang negatif? Belum ada yang tahu ya. Coba saya tanyakan mengenai konsep diri positif dan negatif. Bu, Ya, mungkin kalau bisa menerapkan konsep diri positif, kita bisa menerima keadaan diri kita yang sekarang. bisa. Dan itu betulan yang disampaikan teman Mas Samu ya. Kalau kita punya konsep diri yang positif, kita bisa menerima diri kita sendiri. Bila seseorang punya konsep diri positif, kita bisa menghargai diri sendiri, melihat diri kita itu dari sisi positif, bukan dari negatif. Kalau kita melihat diri kita dari sisi positif kan, kalau menghadapi suatu masalah, ini contohnya ya, oh iya saya mampu. Kalau berbeda lagi kalau konsep dirinya negatif, kalau menghadapi suatu masalah, aku nggak bisa, gitu kan? Ya, seperti contohnya saat kalian jatuh pelajaran. Kalau misal ada matematika, kalau konsep dirinya positif, saya bisa, saya dengan belajar, saya belajar bersungguh-sungguh akan bisa. Kalau konsep dirinya negatif kan, paling saya belajar pun juga tetap nggak bisa, kayak gitu kan contohnya. Nah, kalau konsep diri kita itu positif, itu bisa juga kita melihat misal ada kegagalan, itu nggak apa-apa, kita lihat oh kegagalan ini saya pelajari untuk belajar di masa depan demi kesuksesan. Kita belajar dari kegagalan, nggak apa-apa, kita olah gimana supaya tidak gagal lagi. Nah, pentingnya yaitu dia akan menghargai dirinya sendiri. Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada yang orang punya konsep diri positif itu yang pertama, dia yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Seperti yang saya jelaskan tadi, merasa saya mampu untuk menyelesaikan ini, saya bisa gitu. Atau merasa minder gitu ya, kadang kan ada orang yang merasa minder, merasa percaya diri. Kalau ciri-cirinya itu masuk salah satunya. Terus tidak merasa dirinya di bawah orang lain. Terus ciri-ciri yang berikutnya adalah menerima pujian tanpa rasa malu, lalu dapat memperbaiki dirinya sendiri. Ada yang lainnya mungkin Pengalamannya mungkin Bu, pengalamannya bisa. Mungkin ada yang lain lagi, reaksi orang lain. reaksi orang lain terhadap kita tadi ya. Ya, terus oke, betul tadi yang disebutkan sama teman-teman. Tadi konsep diri dibagi oleh beberapa faktor, beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan di sekitarnya. Contoh orang-orang yang di sekitar kita seperti orang tua, itu faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri kita. Bagaimana orang tua kita mendidik kita, pengalaman-pengalaman kita. Tadi siapa yang menyebutkan pengalaman ya? Mas Fahmi ya, pengalaman-pengalaman kita itu bisa untuk mempengaruhi dari konsep diri kita. Terus reaksi dari orang lain, mungkin
Oh gitu. Kalau ada yang mengkritik tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Aris ya, menerima kritik orang lain. Kalau ada kritikan dari orang lain itu kita kembali lagi ke ini, selalu berpikir positif. Kita jadikan itu sebagai semangat, sebagai acuan kita untuk membangun diri kita. Enggak malah kalau dikritik itu malah down. Jadi kita bisa mengolah kritikan orang lain itu dengan baik, malah dijadikan semangat. Adalah hal-hal yang positif. Kita melihat masalah yang kita hadapi, kita menghadapi masalah itu dengan hal-hal yang positif, dengan pikiran-pikiran yang positif. Setiap masalah itu dijadikan sebagai peluang untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Lalu untuk mempunyai konsep diri yang positif, kita itu harus menghargai diri kita sendiri. Jelas ya? Kalau kita nggak menghargai diri kita sendiri, lalu itu menghargai dirinya sendiri saja tidak bisa. Kalau tidak menghargai diri sendiri, berarti tidak menerima keadaan yang ada pada dirinya sendiri, kurang bersyukur gitu ya. Nah, harus menghargai diri kita sendiri. Lalu satu lagi, kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Sudah paham semua? Paham ya? Jadi tadi langkah-langkah untuk kita agar punya konsep diri yang positif itu yang pertama tadi apa? Berusaha berpikir positif, fokus pada hal-hal yang ya, jadikan masalah yang kita hadapi itu sebagai semangat gitu ya. Yang kita bahas tadi, coba Mas Aris ya. Jadi tahu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama dari lingkungan dan pengalaman bisa mempengaruhi. Terus yang lain mungkin itu karena dari lingkungan bisa mempengaruhi konsep diri kita, jadi kita bisa mudah sekali memilih teman-teman gitu, memilah-milah gitu ya. Terus tadi ada yang lain lagi, mungkin Mas Nasik atau Mas Irfan, apa yang kalian tangkap dari yang sudah kita diskusikan pada hari ini? Menambah wawasan saya mengenai konsep diri. Menambah wawasan mengenai konsep diri, konsep diri terutama yang konsep diri positif gitu ya. Jadi setelah kita tadi lebih bersyukur, setelah kita bahas tadi kita lebih memahami tentang diri kita sendiri, terus bisa memahami dan menilai diri kita sendiri gitu ya. Lalu ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira pesan dan pesannya dalam kegiatan ini? Kita hari ini menanyakan karena dapat menambah wawasan kita semua. Terus yang lainnya? Hari ini saya harap setelah ini pengetahuan kalian menjadi lebih banyak mengenai konsep diri yang positif. Setelah itu kan sudah dibahas, sudah kenal langkah-langkah bagaimana kita mempunyai konsep diri yang positif. Tadi kegiatan untuk hari ini kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan doa semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan. Doa selesai. Oke, semoga untuk kegiatan pada pagi hari ini kita membawakan manfaat dan berkah untuk kita semua, gitu ya. Terima kasih untuk pada pagi hari ini. Sekian, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum.